Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita dapat bersekutu dalam persekutuan yang indah untuk memuji Tuhan melalui pujian, doa, bahkan pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini dalam ibadah keluarga. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan bacaan firman Tuhan dalam ibadah ini yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Maleakhi 1 ayat 6 sampai dengan 14. Maleakhi 1 ayat 6 sampai dengan 14. Mari kita berdoa. Ya Imam Besar Agung yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, kami akan menyambut firman kebenaran-Mu. Untuk itu kami mohon pertolongan Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan maksud firman Tuhan yang akan kami baca dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungan firman-Mu ini, Bapa, hamba hanya berserah dan berpengharapan kepadamu. Kiranya hamba dimampukan, sehingga hamba dapat melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan benar di hadapan Engkau dan jemaat-Mu. Inilah permohonan kami, Bapa. Ampunkan salah dosa kami, agar kami layak menyambut tugas panggilan pelayanan-Mu, agar kami layak menyambut firman kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi 1 ayat 6 sampai dengan 14 yang menyatakan demikian. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakah ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu,
yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat yang memuliakan Tuhan. Renungan firman Tuhan dari kitab Maleakhi 1 ayat 6 sampai dengan 14. Yang intinya terambil dari ayat 6b yang berkata, "Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu?" Dengan tema hormati selayaknya. Jemaat yang memuliakan Tuhan dalam Yesus Kristus. Maleakhi berarti utusanku. Nama ini berasal dari kata Malakia yang artinya utusan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, Maleakhi adalah seorang utusan Tuhan. Dia seorang nabi yang bekerja di Yerusalem. Ia sezaman dengan Nabi Yehemia dan Nabi Esra. Ia adalah juga seorang Yahudi yang saleh yang tinggal di Yehuda pada masa pasca pembuangan Babel. Jemaat yang kekasih, kalau pada Maleakhi 1 ayat 1 sampai dengan 5, kita melihat Maleakhi menghibur Israel dengan menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Tetapi pada bacaan kita, Maleakhi 1 ayat 6 dan seterusnya, kita melihat bahwa Maleakhi memberikan teguran-teguran keras kepada imam yang berisi tentang kemarahan Tuhan atas sikap bangsa Israel. Israel tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka tidak melakukan dengan pertimbangan penuh bahwa Tuhan adalah penjaga mereka. Mereka memberi hanya untuk memenuhi kewajibannya saja. Jemaat Tuhan, ada banyak cara kita menghormati, dan bagaimana kita akan dihormati kalau kita tidak menghormati. Oleh karena itu, kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 10 yang menyatakan, "Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat." Itu untuk sesama kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana untuk Tuhan? Tentu yang kita lakukan harus lebih baik lagi atau lebih hormat lagi. Tetapi jemaat, apa yang terjadi pada kenyataannya dalam bacaan kita, di mana umat Tuhan tidak menghormati Tuhan yang selayaknya dalam memberi persembahan. Dikatakan dalam bacaan kita yang menyatakan bahwa Tuhan murka kepada bangsa Israel. Ya, dalam Alkitab memang dikatakan bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Tuhan. Akan tetapi dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Tuhan berkali-kali murka kepada bangsa Israel dengan berbagai alasan. Namun dalam bacaan kali ini ada yang unik, yaitu Tuhan murka kepada bangsa Israel karena mereka mencoba untuk mencemarkan korban-korban yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan dengan baik. Dikatakan dalam ayat 8, bangsa Israel membawa korban kepada Tuhan berupa hewan untuk disembelih. Tetapi hewan yang dibawa itu adalah hewan yang cacat, hewan yang buta, bahkan hewan yang timpang. Jadi, jemaat Tuhan, yang buruk adalah untuk Tuhan, sementara yang baik mereka simpan sendiri. Hal itu merupakan tindakan yang tidak menghormati Tuhan. Dikatakan dalam ayat 6. Tuhan bahkan mengibaratkan, jika hewan-hewan yang cacat tersebut disampaikan kepada bupati, dalam hal ini pemimpin bangsa Israel,
pasti bupati itu tidak berkenan terhadap hewan itu. Dalam ayat 8b. Sehingga saya atau kita jadi berpikir, kalau manusia saja tidak berkenan terhadap hewan tersebut, apalagi Tuhan. Hal itu sungguh membuat Tuhan murka dan marah. Di sini kita atau saya menangkap bahwa kemarahan Tuhan bukan karena sedikitnya kuantitas hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi karena kualitas hewan yang dipersembahkan itu jauh di bawah apa yang Tuhan inginkan. Ingatkah Bapak Ibu Saudara tentang persembahan seorang janda? Dikatakan dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Yesus mengatakan bahwa janda miskin yang memasukkan sedikit uang itu justru memberi lebih banyak daripada orang lain. Karena janda miskin tersebut memberi dari apa yang ia milikinya, bahkan dari seluruh nafkahnya. Tuhan melihat kualitas persembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat yang kekasih, adakah kita telah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Salah satu contoh yang paling gampang adalah melihat diri kita sendiri. Jika ada 2 lembar uang dengan nominal yang sama dalam dompet kita, yang satu masih baru dan yang satu sudah kumal, manakah yang akan kita masukkan dalam kantong kolektor kita? Yang barukah atau yang kumal? Atau ketika ada rencana untuk membangun gedung gereja dan kita menyumbang bahan bangunan seperti apakah yang akan kita berikan untuk pembangunan gereja itu? Yang terbaikkah atau yang murahan? Dan persembahan kita kepada Tuhan bukan dalam hal materi saja, Bapak Ibu Saudara, tetapi juga terkait waktu untuk Tuhan. Sudahkah kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Jika jam masuk kantor kita adalah jam 7.00 waktu Indonesia Barat, bukankah kita sudah ada di kantor sebelum jam masuk tersebut? Bagaimanakah dengan jam ibadah kita di gereja masing-masing? Jika ibadah jam 9.00 waktu Indonesia Barat, apakah kita sudah tiba di gereja jam 8.30 atau justru jam 9.30? Bukankah seharusnya jika kita rela datang lebih pagi ke kantor, demikian juga kita harus datang lebih pagi juga ke gereja? Biarlah kita introspeksi diri kita masing-masing, jemaat Tuhan. Apakah selama ini kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Jangan sampai Tuhan menganggap kita sebagai penipu. Ya, sebagai penipu, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Sebab sebagai seorang penipu karena kita memberikan yang buruk kepada Tuhan, padahal kita mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 14. Ingat, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan bukan karena kita ingin Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita, tetapi kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Dia telah memberikan kerajaan yang tidak tergoyahkan. Dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoyahkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Jadi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memuliakan Tuhan dalam segala hal kita harus belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ini adalah wujud hormat dan penyembahan kita kepada Tuhan. Penghormatan kepada Tuhan tidak hanya terbatas pada ritual ibadah, perayaan tahunan,
dan kegiatan-kegiatan gerejawi. Penghormatan kepada Tuhan juga tidak terbatas pada gedung gereja yang nyaman, sejuk, atau menarik dari penampilan. Penghormatan kepada Tuhan juga tidak terbatas pada ibadah yang dilengkapi dengan musik yang menawan. Tuhan tidak menghendaki penghormatan yang demikian. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yang Tuhan minta atau Tuhan kehendaki dari kita adalah perilaku. Ya, perilaku. Perilaku kita manusia sebagai orang percaya yang beralaskan firman-Nya terwujud melalui perilaku yang layak kepadanya dan orang lain. Sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang sejati untuk kemuliaan Tuhan. Seperti disairkan dalam sebuah lagu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ya, jujur dan tulus jemaat yang memuliakan Tuhan. Jujur untuk memberikan yang terbaik. Tulus untuk memberikan dengan tidak bersungut-sungut. Itulah penghormatan yang selayaknya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang memuliakan Tuhan, setelah kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, kini marilah kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah, dengan segala firman-Nya yang menjadi tuntunan hidup kami ketika kami berjalan memikul salib bersama Bapa di dalam Bapa. Dan sungguh kami bersyukur Bapa, kalau sore menjelang malam ini dalam persekutuan ibadah keluarga, kami boleh disapa lewat sapaan kudus-Mu, di mana kami diingatkan untuk memberikan penghormatan yang sebaiknya untuk Tuhan dalam tingkah laku, secara khusus juga dalam persembahan kami. Biarlah kami memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa, dengan jujur dan tulus. Oleh karena itu kami mohon pertolongan-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk berbuat yang terbaik untuk Engkau ya Bapa, sebagaimana yang Bapa kehendaki. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mampukan kami Bapa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Engkau utus di tengah-tengah jemaat-Mu, di mana saja mereka Bapa tempatkan, bersama keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan mampukan setiap hamba-hamba Tuhan untuk dapat mengembalakan domba-dombanya dengan benar di hadapan Engkau dan jemaat-Mu. Dan berkati kehidupan rumah tangga hamba-hamba Tuhan yang Bapa tempatkan di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga kasih sayang Tuhan nyata untuk kehidupan mereka. Secara khusus kami menyerahkan hamba-Mu Pendeta Nyonya Desi Watimena Kalalu bersama keluarga yang menopang pelayanannya. Tuhan berkati kehidupan hamba-Mu, sehingga sukacita damai sejahtera Tuhan tak berkesudahan untuk hamba-Mu. Secara khusus nikmat sehat Bapa berikan kepada keluarga hamba-Mu Pendeta Nyonya Desi Watimena Kalalu. Begitu juga kami menyerahkan tugas panggilan pelayanan yang dipercayakan oleh Majelis Sinode bersama hamba-hamba Tuhan yang lain dalam menempa pendidikan di Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Sunan Kalijaga. Kiranya Tuhan Bapa mampukan hamba-Mu sama rekan-rekannya untuk menyelesaikan tugas panggilan itu dengan tetap takut akan Engkau, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Inilah doa permohonan kami Bapa.
Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pergumulan jemaat kami ya Tuhan. Kiranya apapun yang menjadi pergumulan jemaat kami ketika mereka datang dan berserah berpengharapan kepada Tuhan, kami percaya Bapa akan memberikan jalan yang terbaik untuk jemaat dapat mengatasinya ya Bapa. Kami menyerahkan jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, baik ada di rumah sakit maupun di rumah dalam proses penyembuhan. Kiranya Tuhan jamah tubuh mereka dengan kuasa-Mu. Kami percaya hanya oleh jamah Roh Kudus Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan kesehatan daripada Bapa. Kami juga menyerahkan ya Bapa sukacita jemaat kami, jemaat GPIB Galilea Cilacap, yang bersukacita menyambut hari kelahiran mereka, yang bersukacita menyambut hari perkawinan mereka. Kiranya berkat Tuhan dinyatakan untuk kehidupan mereka. Dan pada akhirnya mereka datang kepadamu dengan ucapan syukur. Inilah doa permohonan kami Bapa. Kami menyerahkan juga Bapa akan anak-anak kami di dalam pendidikannya, dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kiranya Bapa beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, baik fisik maupun psikis, sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan dengan baik yang pada akhirnya mendapatkan hasil prestasi yang baik. Inilah doa permohonan kami. Begitu juga untuk anak-anak kami yang dalam bekerjaannya. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan tetap takut akan Engkau dan mencapai karir yang baik. Inilah doa permohonan kami Bapa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ya Bapa akan bencana yang ada di bumi pertiwi Indonesia ini Bapa, bahkan di dunia pada umumnya. Kiranya ya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu untuk melindungi kekasih-kekasih kami yang mengalami bencana, baik itu bencana banjir, tanah longsor, bahkan virus corona. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Kami rindu untuk memuji membesarkan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Namun karena kondisi virus corona saat ini, oleh karena itu kami mohon pertolongan-Mu Bapa. Kalau virus corona ini ada karena salah dan dosa kami, ampunkan kami Bapa. Ampunkan kami Bapa, ampunkan kami Bapa. Agar virus corona itu Bapa hapuskan secepat mungkin. Sehingga kami dapat memuji membesarkan nama Tuhan. Mewujudkan kerinduan kami untuk memuliakan Engkau di rumah-Mu yang kudus. Inilah doa permohonan kami Bapa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, kami menyerahkan bangsa dan pemerintahan kami. Kiranya Engkau mampukan setiap anak bangsa yang duduk dalam pemerintahan untuk dapat menyambut tugas panggilan mereka dengan tetap takut akan Engkau, sehingga mereka bekerja mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Oleh karena itu Bapa, berikanlah mereka kuasa-Mu agar tetap takut akan Engkau dalam menyambut tugas panggilan pekerjaan mereka. Kami menyerahkan tim medis ya Bapa, yang sudah dibentuk pemerintah, yang ditopang oleh TNI, Polri, ASN, bahkan instansi terkait. Begitu juga dengan tim gugus COVID-19. Kiranya Bapa mampukan mereka untuk bekerja, sehingga semakin banyak orang disembuhkan dari virus corona. Apapun yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi virus corona, mampukan kami sebagai anak bangsa Bapa untuk dapat mengikutinya dengan penuh tanggung jawab dan disiplin tinggi, sehingga virus corona dapat segera teratasi. Inilah doa permohonan kami Bapa. Masih banyak pokok doa yang akan kami naikkan kepadamu Bapa, namun kami terbatas dengan kata-kata. Oleh karena itu Bapa, sambut dan dengarkanlah doa kami yang kami minta hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.